Menjawab pertanyaan besar dalam bentuk apa kita merupakan bagian dari satu kesatuan. Teman-teman, untuk dapat menjawab pertanyaan besar ini, mari kita lihat kembali petunjuk hidup kita. Itulah Quran, peta hidup kita. Semua yang baik ada di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Mari kita perhatikan kata-kata supaya kamu saling kenal mengenal. Ya, salah satu tujuan Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar kita saling kenal mengenal satu sama lain. Allah ciptakan berbagai macam manusia dengan suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda di dunia. Semuanya Allah ciptakan agar kita saling kenal mengenal satu sama lain. Allah tidak akan membedakan orang yang satu dengan yang lainnya karena suku atau bangsanya. Yang Allah nilai adalah seberapa besar takwa atau nurutnya dia kepada Allah. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran." Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Teman-teman, sekarang kita perhatikan kata-kata "tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa". Berarti di sini Allah menyuruh kita agar saling tolong menolong dalam hal berbuat kebaikan dan ketakwaan. Kita harus sadar bahwa kita adalah bagian dari komunitas. Oleh karenanya, kita harus meningkatkan rasa solidaritas dengan saling perhatian dan saling membantu antar sesama manusia. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri." Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Teman-teman, sekarang kita perhatikan kata-kata "kalau kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik bagi diri kita sendiri." Ya, aturan Allah yang ditujukan kepada manusia pasti tujuannya Allah berikan untuk kebaikan. Nah, kebaikan itu sendiri akan berpulang kepada manusia. Semua aturan Allah yang diberikan kepada manusia maka akan menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Teman-teman, sebagai bagian dari suatu kesatuan, seorang muslim, yaitu orang yang beragama Islam, ia harus taat kepada Allah, harus saling kenal mengenal, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan selalu berbuat kebaikan kepada sesama di lingkungan manapun ia berada. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Sebagai seorang muslim dan ciptaan Allah, maka kita harus selalu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Mengerjakan semua perintah Allah banyak contohnya. Antara lain, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Kita harus mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat, pergi haji, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan banyak sekali perbuatan baik lagi yang lainnya. Sedangkan contoh dari menjauhi semua larangan Allah antara lain, kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, Nabi kita. Kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh kasar.
kita tidak boleh merugikan orang lain, dan banyak perbuatan buruk lainnya yang harus kita hindari karena itu adalah larangan Allah. Selanjutnya, sebagai anak dan anggota keluarga, kita harus mengerjakan semua kewajiban dan tanggung jawab di dalam keluarga. Contohnya antara lain bangun pagi, merapikan kamar dan tempat tidur sendiri, menjaga kebersihan rumah, mandiri, mengerjakan tugas sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga, membantu dan membahagiakan anggota keluarga, meminta izin kepada orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai anak dan anggota keluarga. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, kedudukan kita adalah sebagai murid di sekolah. Oleh karenanya, kita juga harus mengerjakan semua kewajiban dan tanggung jawab di sekolah. Contohnya, kita harus datang sekolah tepat waktu, mengikuti proses belajar dengan baik, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah, menghargai dan menghormati guru dan anggota sekolah, menjalankan peraturan sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai murid di sekolah. Kita juga merupakan bagian di masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita juga harus mengerjakan semua kewajiban dan tanggung jawab. Contohnya, antara lain kita harus turut serta dalam kegiatan masyarakat, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, menghargai dan menghormati sesama, menjalankan peraturan dan adat istiadat di lingkungan, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, bersikap sopan santun kepada sesama, dan contoh-contoh yang lainnya. Kesemuanya ini adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab kita karena kita merupakan bagian dari satu kesatuan. Teman-teman, demikianlah jawaban dari pertanyaan besar dalam bentuk apa kita merupakan bagian dari satu kesatuan. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.